Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan memuji kebesaran Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang betul-betul cinta kepada beliau, yang dapat menjalankan segala syariat yang beliau bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Di antara salah satu yang termasuk kebutuhan kita ialah qada'ul hajat atau kodok hajat. Kodok hajat baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ini merupakan sebuah kebutuhan. Tanda sehatnya kita ialah dengan rutin buang air kecil ataupun buang air besar. Buang air kecil ataupun buang air besar ini disebut juga dengan qada'ul hajat. Qada'ul hajat ada adab-adab yang mesti kita lakukan. Jadi tidak sembarangan ketika kita melakukan qada'ul hajat ini, sesuai dengan yang dituntunkan, dengan yang diajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajat. Adab dalam menunaikan qada'ul hajat. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaroha bis-sokhra. Ada beberapa adab yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan qada'ul hajat itu. Yang pertama, hendaklah ketika kita qada'ul hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, hendaklah kita menghindari dari menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat bisokhro, pada tempat yang kosong atau yang lapang. Ketika tidak ada dinding, tidak ada satu penghalang, bagi kita yang melakukan qada'ul hajat, kita dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Fa iza staqbala aw istadbaro qadil hajat faqadir takaba mahruman. Apabila seseorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada'ul hajat, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi bersabda, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin aw ghaitin. Apabila kamu mendatangi untuk qada'ul hajat,
maka janganlah kamu menghadap kiblat, kata Nabi, dan juga janganlah kamu membelakanginya, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi tidak boleh. Lalu kalau misalnya di rumah, kita di rumah WC kita itu kebetulan ada yang menghadap kiblat atau ada yang membelakangi kiblat. Lalu bagaimana? Faidah istiqbalu wastidbarul kiblat fil buyuti, menghadap kiblat sedangkan di rumah, jika kita membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat, la hurmata fiha, jadi tidak diharamkan. Kenapa tidak diharamkan? Li'annaha amkana ma'iddatun, karena kalau di rumah itu WC tempat kita qadal hajat itu adalah amakan mu'iddah, yaitu tempat yang memang telah disiapkan. Jadi karena ada dinding, ada pembatas, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada pembatas, tidak ada dinding, tidak dibenarkan kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kemudian yang kedua, adab dalam qada al-hajat itu wa yajtanibul baula wal gha'id fil ma'ir raqidi. Seseorang yang hendak qada al-hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, itu dilarang dan hendaklah menghindari air yang tergenang. Jadi kita tidak dibolehkan qada al-hajatnya itu di air, tapi air yang tergenang, tidak dibolehkan. Di hadis Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqidi. Beliau melarang menegah buang air kecil ataupun air besar di air yang tergenang. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wa yajtanibu qadil hajat al-baula awil ghaid tahta syajarah al-musmirah. Yang ketiga, kita dilarang dan harus menghindari bagi yang akan melakukan qada'ul hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, itu di bawah pohon yang berbuah. Tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Wa kadzalika syajarah ghairul musmar, dan kita juga tidak dibolehkan buang air kecil ataupun buang air besar di bawah batang yang tidak berbuah, idza kana nasu yastazlimuna tahtaha, jika pohon tersebut atau batang tersebut digunakan oleh orang untuk berteduh. Kita juga tidak boleh buang air kecil, buang air besar di bawah pohon, baik itu pohon yang berbuah ataupun pohon yang tidak berbuah yang digunakan, dijadikan tempat oleh orang untuk berteduh di bawahnya. Kemudian yang berikutnya, bahagian dari adab qada al-hajat itu yaitu ijtinabu qadil hajat bistaqabi. Hendaklah menghindari orang yang akan melakukan qada al-hajat itu di lubang-lubang. Sebagaimana Nabi kita menjelaskan dalam sebuah hadisnya, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujri. Nabi melarang buang air kecil ataupun buang air besar di dalam lubang.
Hadis riwayat Abu Daud. Itu bahagian dari adabnya. Kemudian yang keenam, adab dari qada'ul hajat itu adamul kalami asna'i qada'il hajat ila lidarurutin. Kita dilarang berbicara selama qada'ul hajat kecuali dalam keadaan darurat. Ruwiya Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama yabula fasallama alaihi falam yurad alaihi. Ada seorang laki-laki menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhal beliau dalam keadaan buang air, kemudian mengucapkan salam, maka Nabi tidak menjawab salamnya. Yang ke-7, yukrahu istiqbalu syamsi awil qamari dunastidbaroha. Yang ke-7, makruh hukumnya qada'ul hajat itu menghadap matahari ataupun menghadap bulan, tidak membelakangi keduanya. Kita juga makruh ketika kita buang air menghadap ke matahari ataupun menghadap ke bulan. Yang ke-8 dari adab qada'ul hajat itu yustahabbul istinja bil yadil yusra wa yukrahu bil yumna. Disunnatkan melakukan istinjanya ketika kita membersihkan, beristinja dari buang air tadi itu dengan tangan kiri dan makruh menggunakan tangan kanan. Yang ke-9 ad-dukhulu birrijlil yusra wal hujuru birrijlil yumna. Masuk ke tempat qada'ul hajat atau ke WC, toilet, itu dengan kaki birrijlil yusra, dengan kaki kiri, dan keluarnya dengan kaki kanan. Ad-doa qabla duhul, yang ke-10, kita berdoa sebelum masuk ke dalam tempat qada'ul hajat itu. Sebelum masuk WC, doa yang kita baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubathi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari yang keji dan segala yang keji. Wa indal khuruji, dan ketika kita keluar dari tempat qada'ul hajat, dari WC, kita baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatihi wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adzahu. Rawahu Abu Daud. Ini doa yang diamalkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang ke-11, ayyabda'u binazafati wa taharatil qubuli mukhrijul bauli tsumma duburi mukhrijul ghaid. Yang ke-11, kita mulai membersihkan itu dan mensucikannya dengan mensucikan kubul atau tempat keluarnya buang air kecil. Setelah itu baru dubur, tempat keluar buang air besar. Jadi diawali dengan membersihkan kubul, setelah itu baru membersihkan dubur. Inilah sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika kita melaksanakan qada'ul hajat. Inilah adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita melakukan qada'ul hajat. Jadi yang pertama tadi kesimpulannya, adab-adab dari qada'ul hajat itu, yang pertama kita dilarang atau hendaklah menghindari ketika kita buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang lapang atau tempat yang kosong. Sedangkan di dalam WC yang berdinding di dalam rumah tidak apa-apa dan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, hendaklah menghindari ketika kita buang air itu
di air yang tergenang. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menghindari qadal hajatnya atau buang airnya di bawah pohon yang berbuah ataupun pohon yang tidak berbuah tapi digunakan oleh orang untuk tempat berteduh di bawah pohon itu. Yang keempat, kita dilarang untuk buang air itu di jalan atau tempat yang naung, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, kita dilarang dan menghindari di dalam lubang-lubang, tidak dibenarkan. Yang keenam, ketika qadal hajat kita dilarang berbicara, bercakap-cakap kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketujuh, makruh hukumnya bagi kita menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Yang kedelapan, disunatkan ketika beristinja mensucikan dari buang air tadi dengan tangan kiri dan makruh hukumnya menggunakan tangan kanan. Yang kesembilan, masuk ke dalam WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Yang ke-10, membaca doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ketika kita masuk ke dalam WC. Yang selanjutnya, ketika keluar dari WC kita baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatihi wa abqa biya quwatihi wa dafa'ani adzahu. Yang ke-11, hendaklah ketika kita membersihkan dari buang air itu mengawalinya dengan membersihkan dan mensucikan kubul kita atau tempat keluarnya buang air kecil, baru dilanjutkan dengan dubur, tempat keluarnya buang air besar. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.